RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Baik pendengar, kita ke program berikutnya, masih dalam rangkaian Palembang malam ini ya. Ada obrolan komunitas untuk malam hari ini. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman berbincang saya untuk malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, ada Haidar. Iya. Haidar ini seorang leader Kejar Mimpi Palembang 2025, dan tentunya Haidar akan bercerita ya, bisa dibilang begitu ya Haidar ya? Ceritalah tentang komunitas. Agak dideketin dikit mic-nya. Oke. Biar jelas suaranya. Baik Haidar, malam ini Haidar akan bercerita mengenai pengenalan terkait komunitas Kejar Mimpi dalam melaksanakan 4 pilar. Tapi sebelum kita mulai, bolehlah Haidar lebih mengenalkan diri kepada pendengar. Silakan Haidar. Oke. Mungkin selamat malam para pendengar. Nama aku Muhammad Haidar Raffi Mufid. Aku biasa dipanggil Haidar. Aku adalah seorang mahasiswa dari Unsri yang kebetulan di tahun ini itu diamanahkan menjadi leader dari Kejar Mimpi Palembang periode 2025. Ya. Ya itu sih. Oke, baik. Ini agak unik nih ya. Saya baru dengar nih Kejar Mimpi. Ini Kejar Mimpi ini apa sih? Oke, jadi Kejar Mimpi itu adalah sebuah komunitas yang mendorong inisiatif generasi muda. Ya, jadi Kejar Mimpi itu inisiatornya adalah CIMB Niaga. Jadi selain untuk mendorong inisiatif dari generasi muda, juga untuk menyebarkan gitu branding awareness dari CIMB Niaga itu sendiri. Oke, baik. Jadi ada arti dong ya Kejar Mimpi. Iya, ada arti benar. Artinya apa sih? Artinya ya itu untuk mengejar mimpi. Untuk mengejar mimpi. Iya, para member-membernya gitu membantu. Apapun itu ya. Apapun itu benar. Oke, baiklah. Nah ini jadi leader nih ya. Iya, jadi leader. 2025. 2025. 2024 memang ada juga. 2024 ada juga leadernya. Sebelum-sebelumnya ada juga. Ada juga sebelum-sebelumnya. Oke. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya ini katakanlah ini program ya, program Kejar Mimpi ya. Iya. Oke. Program ini sudah mulai dari tahun berapa nih? Kalau Haidar ini udah angkatan keberapa? Oke, kalau mungkin aku ceritain dari pusatnya aja ya. Jadi Boleh. Kejar Mimpi itu kalau dari pusat itu dari tahun 2017. Oh. Ya, bertahap mulai ada di kota-kota lain. Sekarang total ada 35 kota. Sedangkan di Palembang itu berdiri di tahun 2020. 2020. Iya, jadi udah mau masuk tahun kelima nih Tahun sekarang. kelima Iya. ya. Tapi kalau 2020 kan kemarin kita sempat COVID. Itu gimana tuh sempat ceritanya? COVID. Iya, jadi memang program pertama yang diinisiasi kemarin adalah pemberian alat-alat kesehatan gitu kayak masker gitu. itu tuh program pertama kali di 2020. Oke. Yang berjalan di Palembang. Iya, berjalan di Palembang, Di benar. Palembang. Haidar sendiri bergabung di Kejar Mimpi baru atau memang sudah ikut dari lama? Udah aku dari 2024. Oh, waduh, udah setahun ya. Iya, udah setahun. Dalam ini kan kalau yang namanya leader tuh pasti ada apa ya? Ada seleksi atau gimana tuh? Iya, ada seleksi. Jadi kemarin itu ada kayak form gitulah untuk internal. Jadi ngisi bagi orang-orang yang mau lanjut gitu. Lanjut atau pilih nih pas lanjut itu mau jadi apa gitu. Oh gitu. Kebetulan aku milih jadi leader kemarin. Oke, berani jadi leader apa nih motivasinya? Oke, berani jadi leader ya.
aku percaya kalau semua orang itu punya potensi dan aku mau gali potensi semua orang itu. Oke. Ya karena waktu aku jadi member juga eh, leader aku saat itu sangat mendorong member-membernya untuk lebih mencari potensi itu dan aku terinspirasi akan hal itu. Oke. Pada saat Ya. bergabung waktu Iya itu pada ya. saat bergabung. 2024 ya. 2024. Oke. Nah, ini kan jadi leader nih. Jadi leader ada motivasi yang memang sudah dini. Waktu sebelumnya jadi member apa motivasi? Oh waktu member motivasinya. Waktu jadi member itu aku awal-awal ikut ya join ikuti oprek segala macam itu karena lihat Kejar Mimpi dari kakak tingkat aku, teman aku dan juga aku lihat IG-nya itu sangat Kok itu, seru gitu iya, ya? seru banget gitu kan. Jadi aku mulai cobain waktu itu Desember untuk join sebagai volunteer. Ya, jadi itu kayak program 3 bulan untuk nentuin layak nggak jadi member gitu. Ya, dan iya sih dari terinspirasi dan karena ada teman-teman juga udah dikejar mimpi duluan gitu. Itu sih motivasi utamanya. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu sebenarnya komunitas Kejar Mimpi ini memang sudah terbentuk lama ya istilahnya ya. Tapi sebenarnya kalau boleh mungkin lebih diceritakan lebih banyak ya, peran komunitas Kejar Mimpi ini apa sih selain tadi memang memotivasi Ya, motivasi. generasi muda tadi ya. Nah, sebenarnya kalau secara ininya ya rame-ramenya gitu ya. ya. Oke, jadi Kejar Mimpi itu ada fokus juga di 4 pilar. Oke. 4 pilar. 4 pilar ini ada lingkungan, ada filantropi, Oke. ada pembangunan ekonomi sosial, dan juga satu lagi itu sosial. Ya, Sosial. ya. Oke. Jadi Kejar Mimpi bagaimana kami bisa membantu Indonesia terutama dalam mendorong 4 pilar tersebut, yaitu lingkungan tadi bagaimana kita bisa berdampak untuk lingkungan, pembangunan ekonomi bagaimana kita bisa mencoba untuk berdampak dan membantu, ambil contoh UMKM gitu terutama di kotanya masing-masing, dan juga filantropi bagaimana kita menyebar kebaikan kepada orang-orang, kepada adik-adik di panti asuhan dan lainnya, dan juga untuk sosial bagaimana kita juga bisa berdampak gitu pada sosial. Oke. Sebagai leader nih ya katakanlah ya pasti ada semacam ada agenda-agenda yang memang harus Haidar beri ya kepada yang sudah memilih gitu ya. Nah, kalau pada saat jadi calon leader itu kan pasti ada syarat-syaratnya, mungkin salah satunya bikin semacam planning gitu ya. Kalau Haidar sendiri waktu itu melamar ya, melamar jadi leader ini, apa yang ditonjolkan waktu itu Haidar? Waktu itu kebetulan seleksinya itu kayak presentasiin gitu. Presentasiin rencana ke depannya, visi misinya gitu. Dan juga rencana terstruktur dari masing-masing divisi gitu. Bakal ada kerjasama juga banyak divisi. Jadi itu yang ditonjolkan dan alhamdulillah kepilih sih sekarang. Untuk leader memang satu ya? Iya. Kebetulan kemarin cuma aku yang nyalon. Oh, cuma Haidar yang nyalon gitu. Berarti otomatis ya mau tidak mau memang harus bertanggung jawab sebagai leader. Nah, ini kan berbicara mengenai konsep 4 pilar ya. Tadi pendidikan, terus lingkungan, filantropi, terus pembangunan ekonomi sosial gitu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu sebenarnya ini saling berkaitan nggak sih 4 pilar ini? 4 pilar ini secara tidak langsung bisa terkait karena memang ada program dari kami juga yang menggabungkan lah, secara istilah itu menggabungkan 2 pilar ini dalam satu program gitu. Jadi kalau dibilang terkait atau tidak tergantung dari KM kota itu sih. Oh gitu. Dia mau fokus ke mana dan apa gitu. Untuk Palembang sendiri fokus kemana dia? Untuk Palembang di tahun ini bakal fokus ke pendidikan. Sudah ada agenda-agenda? Sudah ada agenda-agenda. Sudah boleh jalan berarti ya? Iya, sudah berjalan. Per kapan itu?
Jadi untuk sekarang itu ada 3 program yang sudah coba diinisiasi. Mungkin sedikit cerita juga. Boleh, 3 boleh, program boleh. ini itu bergerak di satu pendidikan, lingkungan, dan juga pembangunan ekonomi sosial tadi. Pembangunan ekonomi Ya, sosial. Oke, jadi oke, yang pertama itu adalah KMCE atau Kejar Mimpi Care Environment. Rencananya ini akan berkolaborasi juga, ada environment kolaborator. berarti lingkungan ya? Iya, environment itu lingkungan. Jadi fokus ke lingkungan dan agenda utamanya adalah food waste kalau tahun ini. Oke, iya food waste. Ya, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah-sampah makanan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke. Dan kedua itu ada KMCS. KMCS adalah Kejar Mimpi Connect to School. Kejar Mimpi Connect to School ini itu adalah kependidikan. Oke. Dan kemungkinan besar tema yang akan diambil karena masih dirancang juga itu adalah teknologi dan literasi keuangan. Oke. Karena emang anak-anak yang mau kami kunjungin ini itu sangat perlu gitu ilmu terkait literasi finansial, teknologi, digital gitu. Makanya kami ingin membuat acara ini membahas gitu digital dan juga keuangan ini. Dan yang terakhir itu ada KM Talks X UMKM Gathering. Jadi ini secara simpel adalah sebuah seminar yang berfokus pada targetnya itu pengusaha UMKM. Pengusaha UMKM. Iya, jadi rencananya itu bakal ada sebuah speaker dan untuk memotivasi dan mengajari mereka lah secara halus gitu. Oke. Ini berarti masih dalam perencanaan atau sudah ada yang jalan? Yang care environment itu Sudah sekarang jalan. sedang berjalan. Oke, iya. sedang berjalan. Yang dua Yang dua masih tahap rencana. masih tahap rencana ya. Bakal dilaksanakan kapan? Makanya sampai kapan itu kalau Kejar Mimpi Care Environment itu insya Allah di Februari depan. Februari. Di sekitar tanggal 22. Oke. Kalau KM CS Connect to School itu ada di Maret dan KM Talks itu ada di April. Oke. Ini tadi kita berbicara mengenai lingkungan environment tadi ya. Ini food waste tadi ya. Iya. Kenapa fokusnya ke situ? Kenapa? Karena mungkin berkaca dari keluarga sendiri dan keluarga teman-teman ya. Oke. Jadi banyak sekali sampah dari rumah kita sendiri terkhusus itu yang sangat menumpuk gitu. Apalagi ada makanan tidak habis dan enggak, ya sayang lah pokoknya kalau Iya, makanan iya. itu enggak habis kan. Oke. Jadi kemarin sama teman-teman diskusi kita di lingkungan ini mau fokus ke apa gitu. Oke. Jadi lahirlah sebuah ide untuk memanfaatkan food waste ini. Gitu. Dan juga ini berkolaborasi juga sama satu komunitas yang baru bangun nih di Palembang juga. Apa tuh? Bilik Pangan namanya. Apa tuh bilik pangan? Ya, jadi Bilik Pangan tuh komunitas yang sangat berfokus di food waste ini. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan food waste yang ada gitu. Oke. Kan kalau namanya food waste kan berarti memang sampah makanan ya. Iya, sama makanan. Ini bakal diolah apa? Bakal diolah apa? Kemarin setelah diskusi, jadi kami udah ngadain rapat pertama kemarin. Yang mudah dan enak diterapin ke banyak orang itu adalah ekoenzim kalau kemarin. Ekoenzim. Iya, ekoenzim. Ekoenzim tuh ini ya. Kayak cairan yang biasa kalau misal Bisa iya, jadi gas. Iya, jadi kayak dituang di sungai gitu atau di mana gitu. Oh iya. Sejauh ini kalau berbicara mengenai food waste kan tidak semudah yang sebenarnya kita bayangkan juga. Iya. Mungkin juga Haidar ada semacam apa ya istilahnya mikirnya ini bakal jadi apa. Salah satunya ada jadi ekoenzim Iya, tadi ya. benar. Pasti ini melibatkan pihak apa namanya yang ngerti mengenai ekoenzim. Iya. Ada pihak apa? Ada pihaknya yang tadi Bilik Pangan tadi. Bilik pangan Dan tadi. saran ini juga sebenarnya dari mereka. Oh, Karena gitu. mereka juga udah mikirin apa yang mudah dan tidak terlalu kompleks gitu cara buat bagaimana food waste itu tadi. Oke. Nih, Sejauh ini ada proses sudah ini. sudah ada, kami sudah buat rundown lah, konsepan acara itu kami udah buat dan rencananya itu bakal sosialisasiin ke anak-anak sekolah gitu. Oke lah. Haidar, kalau boleh tahu pengalaman Haidar sendiri ya. Ini Haidar mahasiswa
mahasiswa. yang jurusannya Jurusannya sistem informasi. sistem masih nyambung nggak kira-kira dengan yang jadi leader sekarang? Oke, kalau dibilang nyambung atau enggak, itu ada beberapa bagian yang nyambung karena Oke. dalam sistem informasi sendiri itu dia berperan sebagai tanda kutip manajer proyek ya. Nah, dan aku membutuhkan leadership itu, Oke, leadership itu oke, untuk oke. menjalankan proyek itu nanti. Oke. Gitu. Jadi, tapi kalau secara langsung itu nggak ada untuk kejar mimpi dan jurusanku itu nggak ada. Oke, jadi semacam nambah pengalaman aja Iya, gitu nambah ya. pengalaman aja, Mungkin benar. satu saat nanti benar-benar jadi leader gitu. Iya. Nah, ini program Kejar Mimpi sendiri ya, kalau kalau kita lihat sebenarnya memang banyak terfokus ke anak-anak muda ya. Kalau dari apa namanya generasi atas ada support nggak sih? Iya, jadi karena kami diinisiator oleh CIMB Niaga tadi, jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu full dibiayai oleh Bank CIMB Niaga itu tersebut. Jadi kami mengajukan biaya itu. Ibarat karena kalau orang-orang CIMB Niaga itu jatuhnya bukan muda gitu, tapi iya udah agak iya Oke. gitu. Perbedaan generasi dong Perbedaan ya. generasi, benar, Nah, ya. ini kenapa mereka akhirnya percaya sama katakanlah ini generasi Z ya? Iya, Gen Z lah jatuhnya. Gen Z ya, Gen Z. Nah, mereka mempercayakan akhirnya dengan Gen Z ini. Kalau menurut Haider, pandangan Haider sendiri kenapa sih? Mungkin karena aku percaya bahwa setiap waktu berjalan generasi muda lah yang melanjutkan Yang akan perjalanan itu. melanjutkannya. Iya. Ya. Benar. Tapi kan ada yang bilang nih, Gen Z ini kan agak manja. Oh iya. Ada benernya ya. Tapi dari situ ada semacam pelajaran mungkin ya Haider Iya, yang benar. bisa diambil. Nah, ini Haider memilih sebagai leader sendiri ya. Kalau Haider apa ya istilahnya memang punya planning ke depan mengembangkan komunitas ini akan ke depannya gimana sih? Komunitasnya mau dikembangkan kemana gitu? Iya, untuk kejar mimpi ini kan. Oke, jadi kejar mimpi itu karena ada pusat tadi, jadi mau tidak mau kami itu harus menanyakan gitu, apakah program yang kami lakukan itu cocok dengan visi pusat. Oke. Oke, jadi memang kalau saat ini itu mau dibawa untuk lebih jor-jorin ke bidang pendidikan. Bidang pendidikan ya. Tadi, ya. Sementara ini sedang berjalan tuh environment tadi ya. Iya, sedangkan itu environment tadi. Oke, nah Foodways, kalau pendidikan nanti fokus ke apa tadi? Literasi finansial dan teknologi. Oke, nah literasi finansial dan teknologi. Kenapa akhirnya mungkin lebih apa namanya lebih jauhnya gimana itu ceritanya kalau ternyata memilih literasi Literasi karena sosial sama teknologi tadi. Oke. Karena biasanya anak-anak SMA ini itu tiap hari dikasih jajan. Oke. Tapi mungkin pengalaman aku juga waktu SMA, itu aku nggak pandai ngelola uang itu. Nah, itu. Jadi kami mau share gitu concern kami supaya anak-anak SMA ini bisa dengan bijak menggunakan uang yang diberikan tadi. Makanya akan kami suguhkan dengan tema literasi finansial tadi. Dan kenapa teknologi? Karena zaman sekarang teknologi adalah hal terdepan gitu Hal bisa terdepan, dibilangnya. iya, Iya. Jadi kami akan memadukan literasi finansial ini dengan teknologi tadi yang mungkin sekarang udah luas gitu ya cakupannya kayak cryptocurrency mungkin sekarang yang sangat happening gitu. Iya, oke, Iya. oke. Jadi aku pengen semua anak-anak itu tuh sadar kalau uang mereka penting dan mereka bisa memanfaatkan teknologi dalam memanfaatkan lagi uang itu. Oke. Sejauh ini itu sudah gimana tuh bisa katakanlah apa ya? Merayu ya katakanlah. Iya, Merayu anak-anak muda tadi bahwa uang jajan kalian tuh sebenarnya bisa bermanfaat di masa depan itu gimana ceritanya? Kami ngambil mungkin ini lebih ke kenapa ngambil temanya gitu ya. Iya. Temanya itu karena sesimpel itu tadi sih. Jadi kami saat berbahasan pertama kali itu memang sudah menempatkan
pada pilar ini kami mau buat program apa. Oke. Dan kebetulan yaitu tadi dalam pendidikan kami mau fokus ke literasi keuangan dan juga teknologi tadi. Teknologi ya, karena mungkin kemajuan teknologi sekarang kan yang istilahnya seperti Haider bilang salah satunya ada apa Cryptocurrency ya. cryptocurrency tadi ya. Dan memang apa ya, hampir semua orang pegang handphone ya. Iya, hampir semua itu pegang info. Dan cryptocurrency itu bisa dilihat melalui Iya, handphone melalui tadi. handphone itu sendiri. Oke. Leader itu pasti sudah ada ini ya, ada anggota ya. Iya, ada anggota. Anggotanya dari mana sih? Anggotanya itu dari Palembang ini dan Dari kebanyakan itu mahasiswa juga di Universitas Palembang. Ada juga satu itu anak SMA. Oke. Perekrutan, Perekrutan. pada saat menjadi member itu gimana tuh? Oke, mungkin sedikit cerita tentang open recruitment-nya Oke. atau perekrutan lah ya. Itu udah dilaksanakan di Desember kemarin. Desember kemarin itu kami membuka perekrutan, sebutannya adalah volunteer. Volunteer. Nah, volunteer ini adalah salah satu tahap untuk menjadi member tadi. Jadi mereka akan dinilai dulu selama 3 bulan. Oh gitu. Dan Oke, dengan menjalankan program-program yang udah dirancang tadi. Jadi mereka dinilai dulu kinerjanya gimana dan bagaimana mereka bekerja gitu untuk nantinya bisa ditetapkan sebagai member gitu. Oh gitu. Oke, berarti prosesnya lumayan panjang ya. Iya, panjang prosesnya. Haidar juga mengalami kemarin. Iya, berarti ya? aku juga Oke. mengalami kemarin. Nah, selama ini katakanlah kalau bercerita tentang pengalaman Haidar sendiri pada saat jadi volunteer berubah ke member, itu ada semacam tantangan nggak sih? Ada, kemarin itu karena apa ya, tantangannya lebih ke diri aku sendiri sih. Aku Oke, iya. memacu diriku untuk lebih baik gitu. Jadi saat perjalanan itu kan karena dinilai, aku merasa aku harus lebih baik gitu. Jadi untuk bisa lanjut sebagai member, karena memang proses ini itu yang tadinya orang 50 atau 60 jadi 35 orang. 28-nya itu member. Oh gitu. Oke. Berarti tidak semudah apa ya? Iya, tidak semudah itu. ya. Untuk menjadi member sendiri ya. Kemarin pada saat perekrutan nih, katakanlah akhirnya berjalan selama 3 bulan ya. 3 bulan itu proses yang lumayan ya. Kalau orang kerja itu apa namanya itu ya? Kalau mau kerja itu ada semacam proses, memang 3 bulan Iya, penilaian gitu ya. Saya lupa tuh istilahnya, ada istilahnya tuh kan. Iya, ada sih, pernah dengar juga. Nah, tapi kalau berdasarkan pengalaman Haidar sendiri, pada saat menjadi volunteer katakanlah ya, volunteer awal itu ya, melihat waktu itu ada leader kan pasti kan, Iya, ada melihat leader yang mengkoordinir ini gimana itu? Apa semacam begini, begitu, atau mungkin banyak pelajaran di situ? Iya, jadi bisa dibilang leader aku tahun kemarin adalah role model aku sendiri gitu. Oke, Jadi aku ngelihat dia, mungkin sebut aja namanya Cantika. Ya, dia aku sangat terinspirasi dari dia, bagaimana dia bisa mengelola kami sebagai volunteer ataupun sebagai member saat sudah terpilih, dan bagaimana dia juga bisa mengatur para shiftnya. Jadi ada kepala divisi namanya shift kalau di Kejar Mimpi. Oke. Itu yang ya dia mengatur semuanya dengan sangat ciamik lah bisa dibilang. Dan oleh karena itu aku sangat terinspirasi dengan beliau, karena memang dia sangat berdedikasi lah. Dia bisa dibilang di Kejar Mimpi itu udah 3 tahun gitu, hampir 4 tahun. Oke. Jadi kalaupun misalnya jadi leader setelah itu masih tetap bisa kalau memilih lanjut. masih tetap bisa ya, tetap lanjut gitu Iya, ya. Berarti ada strukturnya ya. ada strukturnya. Di bawah leader Ada divisi. Jadi ada divisi. dia Oke. jadi yang paling atas adalah leader, di bawahnya ada wakilnya vice leader, dan ada shift dari divisi general affairs. General affairs ini kayak ngatur-ngatur administrasi, keuangan gitu. Kayak misal butuh surat permohonan dan lain-lain gitu, dan keuangan juga dia. Terus ada juga shift dari HRD, Human Resource Development. Ini lebih ke
yang menjaga kestabilan komunitas lah di internal gitu. Terus ada juga shift dari program. Nah program ini bisa dibilang inti lah atau jantungnya gitu untuk semua program-program yang dilepaskan, yang akan dijalankan gitu nanti. Ada juga shift dari sosmed, ya dia bertanggung jawab di sosmed sama desain. Jadi misalnya di acara ada sebuah banner ataupun mau dipublikasikan di Instagram Story gitu, dia yang bertanggung jawab. Terakhir ada PR, public relation kayak untuk kolaborator, karena memang dalam program itu kalau bisa ada sebuah kolaborator dalamnya, karena memang untuk menyebarkan impact itu sendiri dan juga arahan dari pusat juga untuk ada kolaborator itu tadi. Oke. Memang terkoneksi ya ke pusat ya, memang semua terkoneksi ya. Semua terkoneksi. Oke. Nah untuk katakanlah Haidar tentunya mengepalai yang selain member tadi kan yang di SIP ini. Ini memang di bawah atau sama nih dengan leader, tapi di bawah kayaknya ya. Di bawah sih ya, di bawah. Secara struktur Secara struktural di bawah. Di bawah ya. Pada saat mereka akhirnya melihat bahwa ini Haidar nih leader kita ini. Ada semacam ini enggak sih kolaborasi yang kalau bisa dibilang memang benar-benar partner kerja gitu. Kemarin itu kebetulan waktu saat seleksi kami iya. belum tahu siapa gitu masing-masing gitu, Okay, leadernya siapa nggak tahu, shift ini siapa itu nggak tahu. Dan waktu akhirnya dibuat grup gitu, akhirnya mengenal dan mulai mendekati satu sama lain gitu, kayak mulai menghubungi ini, oh kamu jadi ini ya gitu. Nah, dan akhirnya setelah gitu ngadain lah meet pertama. Yang membahas rencana kedepannya itu mau seperti apa. Oke, berarti awal-awal memang ini ya, memang istilahnya tidak saling tahu ya. Iya. Dan akhirnya begitu meet pertama saling kenal gitu, dan mereka ternyata Haidar nih leader kita. Nah masing-masing mereka ini kan punya tugas-tugas masing-masing juga ya. Kalau ini sudah jalan selama yang periode baru. Periode baru baru 3 minggu 2 minggu. Baru 3 minggu 2 minggu. Kelihatan nggak sih ada ada semacam kemajuan di situ, developmentnya? Iya, jadi aku ngerasa kami itu terasa makin dekat ya, karena tantangannya adalah aku cowok sendirian di sini. Oh gitu. Jadi, ini cewek semua. Di jajaran shift dari vice leader dan semua shift itu aku sendirian cowok. Iya. Jadi sampai ke sini kerasa lah gimana koneksi kami gitu. Nah ini kan katakanlah ya kalau ke cewek itu kan agak hati-hati. Iya benar. ketemu yang sensi-sensi nggak sih? Oh enggak ya. Alhamdulillahnya mereka sangat enjoy lah. Oke. Takutnya ini ya. Namanya cewek jadi baper gitu kan. Nah Haidar, untuk komunitas kejar mimpi ini, untuk apa tadi ada 4 pilar tadi ya. Yang paling menantang mana sih? Paling menantang itu rasanya pembangunan ekonomi sosial ya. Kenapa? Karena gak bisa langsung semerta-merta membantu UMKM gitu. Harus ada sebuah transisi program yang bagus juga dan juga berefek langsung ke mereka gitu. Makanya memang agak susah dieksekusi dan itu ya menantang banget. Sejauh ini sudah ada calon-calon UMKM yang akan katakan disupport atau gimana tuh? Oh sejauh ini masih belum ada. Belum ada ya? Iya belum ada sih. Tapi programnya sudah mulai dirancang gitu sudah ya? Dirancang. Salah satunya mungkin boleh boleh di spill yang bakal untuk UMKM ini. UMKM. Kalau kemarin itu rencananya kita bakal rencana ya. Kita bakal kolaborasi sama sebuah komunitas UMKM di mana akan berarti memang ke komunitas memang karena isinya banyak tuh ya. Karena isinya banyak. Dan aku rasa itu cara termudah lah untuk mendekat ke mereka. Dan bakal ngadain sebuah kolaborasi ya, bisa dibilang untuk sekarang konsepannya seminar gitu. Mereka. Oke. Sejauh ini atau baru rencana? Atau sudah menghubungi komunitas belum menghubungi ya. Nah kalau melihat ini kan tantangan katakanlah ya,
Kira-kira kalau Haider sendiri yakin bakal ini nggak sih? Mereka bakal percaya nggak dengan kejar mimpi ini? Ya aku bisa bilang sangat yakin sih Sangat untuk yakin bisa ya. untuk bisa meyakinkan mereka. Karena memang demi membantu mereka, Kejar Mimpi juga ingin membantu para anggotanya untuk berkembang gitu. Jadi para membernya bisa lebih tahu nih di dunia ini gitu, dan juga bagaimana mereka bisa beraktivitas juga di dunia sini gitu. Oke, berarti yang baru berjalan tadi kan environment ya, food waste-nya tadi Iya. sudah mulai katakanlah sudah mulai kelihatan lah ya ini programnya bahwa ini akan dijadikan ekoenzim tadi kan. Iya. Tapi untuk UMKM sendiri baru dalam Ya konsepan aja konsep gitu. ya. Untuk pendidikan. Untuk pendidikan, yang aku ceritain tadi, jadi pendidikan itu bakal ke sekolah-sekolah. Untuk sekolah mana itu Masih dalam konsep tahapan, juga. Oke. ya, masih dalam tahapan pencarian dan pengopsian. Untuk sekarang mungkin lagi ini sih nyari temanya aja. Oke. Kira-kira apa sih yang bakal ditawarkan untuk yang pendidikan ini? Untuk pendidikan, jadi secara rencana itu bakal kolaborasi juga dengan sebuah komunitas dari Unsri, ya bisa dibilang UKM. Itu insya Allah namanya Google Developer Groups, karena memang punya teman juga di sana. Oke. Jadi bakal ngerencanain bagaimana tadi teknologi itu bisa membantu secara literasi finansial ke anak-anak tadi. Oke, Anak-anak. berarti semacam ada apa ya, supporting juga ya Iya, di situ ya kegiatannya ya. Ada rencana ke sekolah katakanlah yang memang di apa namanya ditemu ini memang SMA ke atas ya? Iya. Atau yang SMP SD enggak? Jadi mungkin bakal fokus ke SMA sih. Oke. Ya karena emang anak-anak SMA ya pertama mudah dikontrol gitu bisa dibilang ya. Walaupun emang anak-anak SMA ini puncaknya kenakalan, tapi Oke. karena gaya berpikir mereka tuh udah dibilang hampir mateng gitu. Makanya enak untuk anak-anak SMA ini. Dan sedikit cerita juga kalau kemarin itu ada juga KM GTS namanya. Apa Ini perubahan nama aja, sebenarnya sama. Jadi Kejar Mimpi Goes to School. Itu kemarin ke SMA Sumsel. Oke. Ininya apa namanya? Audiensnya gimana tuh di situ? Audiensnya wah seru sih kemarin. Total itu ada 120 anak yang antusias banget di acara itu kemarin. Oke. Ada yang sudah mengajukan diri juga jadi volunteer atau belum? Belum sih. Belum ya. Karena kayaknya mereka belum lulus ya kayaknya Masih mereka. seru-seruan dulu ya. Masih seru-seruan dulu. Oh jadi kalau misalnya untuk syarat jadi volunteer tuh memang harus kuliah dulu atau gimana sih? Enggak juga. Ada minimal umur dia 18. Oh ada minimal Iya. umur. Oke lah. Mungkin boleh nih di-share nih syarat-syarat untuk jadi volunteer Syarat-syarat kemudian untuk jadi menuju ke member. Jadi kalau syarat untuk volunteer itu usia 18 sampai 23 dan bersedia untuk aktif selama jadi masa volunteer dan ya nggak ada syarat khusus sih sisanya. Dan untuk member itu lolos aja lah pokoknya di 3 bulan Oke, itu yang oleh penilaian. Syaratnya sama sebenarnya Iya, ya. Tapi salah satunya memang yang untuk jadi member tadi harus ada tes lain ya. Iya, Ada tes lanjutan. Mungkin caranya juga harus harus paham media sosial nggak sih? enggak juga. Paling Enggak juga untuk ya? divisi sosmed paling dia. Oh, sih. untuk Iya. masuk. Oh, itu berarti kalau misalnya sudah jadi member bisa ke masing-masing itu tadi ya di Iya, divisi-divisi itu. Mm-mm. Oke, sejauh ini sudah apa namanya? Haidar sendiri sudah megang berapa orang nih? Sekarang total ada 50. 50 Iya, 50 pas. semua. Semua volunteer, member tetap yang kemarin lanjut, shift dan juga vice dan aku sendiri. Oke. Per divisinya sudah dibagi-bagi itu. Iya, per divisinya udah dibagi-bagi. Jadi kemarin para shift atau kepala divisi ini nyari menyeleksi volunteer mereka sendiri gitu. Gitu. Ya berarti masih mereka nyari lagi juga ya. Iya, Siapa yang berminat mungkin ya. Iya. Oh, kalau kalian berminat di sini gabung ke sini, gabung ke sini gitu. Iya, jadi dia tahapannya itu ada wawancara, seleksi administrasi yang pertama, wawancara dan juga udah sih wawancara itu terakhir. Semuanya rata-rata yang mahasiswa. Iya, semuanya rata-rata mahasiswa. Tadi ada yang SMA bukan? Iya, ada yang SMA. Satu. Iya, satu. Cuma satu. Iya, Kenapa bisa akhirnya dia ikut
muda karena mungkin kayak ngelihat potensi dia sih. Oke, mungkin yakin, oh ini Iya, anak ini memang mau maju istilahnya Iya ya. benar. Oke lah. Baik, tadi untuk environment sudah ada kerjasama dengan komunitas apa tadi? Bilik pangan. Bilik pangan. Kenapa bisa akhirnya bilik pangan yang dipilih? Yang dipilih karena alasan utama itu karena koneksi sih. Karena emang ada beberapa member Kejar Mimpi yang di member bilik pangan juga. Di member, Iya, gitu. jadi Oke, secara oke. koneksi itu terjadi begitu saja tiba-tiba gitu. Jadi kolaborator dan merencanakan program ini. Oke. Baiklah, ini ada yang telepon, coba kita tanya dulu ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, sama siapa nih? Ini kan Bang Andi. Bang Andi, ada yang mau ditanya nih. Ya, mohon maaf nih luar tema nih Mas. Apa tuh? Kenapa RRI di Lubulinggo tidak ada mengudara lagi Mas? Oh, nanti kita sampaikan ke tim teknik ya, Pak Andi ya. Oh iya, kalau bisa tolong disampaikan secepatnya ya Mas. Oke, siap. Yo, udah ya Mas. Yuk. Terima kasih. Ternyata nanya. Oke. Baik, kita kembali lagi ke Haidar nih. Haidar, adanya semacam kolaborasi yang bakal dilaksanakan ini ya. Nah, untuk program-program ini, kalau boleh tahu nih ya, ke depannya untuk komunitas Kejar Mimpi ini berkembangnya gimana sih? Ke depannya nanti. Kedepannya nanti berkembang. Harapannya Haidar. Oh mungkin. harapannya, oke harapannya ya semoga semuanya lancar dan tentunya berdampak ya karena sebuah program itu pastinya harus berdampak dan ada orang yang kena baiknya gitu gara-gara program ini. Aku berharap juga ini bisa untuk semua orang, kolaborator, member Kejar Mimpi itu sendiri, instansi yang didatangin itu mendapatkan keuntungan sebaik-baiknya dan manfaat sebaik-baiknya gitu. Manfaat sebaik-baiknya. Ada ini aktivitas dari support dari masyarakat nggak sih? Untuk secara langsung itu belum ada. Belum karena, ada ya. Berarti belum belum ada interaksi dengan masyarakat ya. Iya belum ada. Rencana ke depannya ini. Rencana kedepannya. Untuk paling mungkin ke food waste tadi ya. Iya itu ada dua opsi sih sebenarnya, itu mau ke umum atau ke sekolah. Oh gitu. Iya. Oke. Lebih condong kemana? Ke umum atau ke sekolah? Ya kalau sekarang sih setelah diskusi kayaknya bakal lebih ke sekolah. Lebih ke sekolah karena nyambung ke pendidikan nyambung tadi ke ya, pendidikan yang juga. go to school tadi ya. Kenapa baru berani ke sekolah tadi? Karena ibaratnya ya, kalau tahun ke tahun sekolah itu mungkin tempat yang nyaman yang Kejar gitu. Mimpi itu Oke, datengin oke. gitu karena proker sangat banyak dilakukan di sekolah juga. Ada semacam proyek juga di situ. Proyek besar nggak sih? Ada proyek besar nggak sih? Proyek besar Kejar Mimpi. di Kejar ini? Mimpi ya. Biasanya dia tiap tahun ada community gathering namanya. Community gathering ini mengundang semua komunitas partner, media partner dan kolaborator juga dalam suatu acara, dibungkus bentuk acaranya seminar untuk mengapresiasi lah para community partner ini. Oke. Dan juga menyebar juga lagi balik ke awal branding awareness dari si Ayam Binaga ini. Oke. Jadi semacam istilahnya brandingnya ini juga ya, Iya. Kejar Mimpi ya. Oke, bahwa Kejar Mimpi itu ada loh. Dan memang harus ditunjukkan ke publik ya gitu. Nah, ini kita sudah di ujung acara. Mungkin ada pesan-pesan Haidar untuk mungkin orang belum tahu Kejar Mimpi, silakan. Oke, untuk teman-teman semua pendengar, Kejar Mimpi adalah sebuah komunitas yang bisa dibilang sangat mendukung generasi muda. Jadi aku harap teman-teman juga bisa mendukung Kejar Mimpi ini untuk mendukung lagi anak-anak muda, dan juga bisa ikutin dan pantengin di Instagramnya Kejar Mimpi _Palembang dan juga kejarmimpi.id untuk terus mendapatkan info-info terbaru terkait Kejar Mimpi dan program-program yang kami laksanakan. Dan terakhir aku mau ngucapin semangat untuk para volunteer yang mungkin denger acara ini, untuk volunteer Kejar Mimpi sendiri. Semangat dalam proses seleksinya dan berikan yang terbaik lah untuk semuanya. Oke, baiklah. Sekali lagi nih, syarat untuk jadi member atau sponsor tadi. Syarat untuk jadi member itu
lolos volunteer itu tadi. Lolos volunteer. Ya ada penilaian tersendiri lah oleh Oke internal lah. kami. Berarti kepoin aja di IG. Iya, kepoin aja di IG. Di IG-nya untuk informasi yang lebih luas lagi ya. Mm-mm. Oke lah. Baik Haidar, terima kasih untuk kehadirannya ya, untuk informasi mengenai Kejar Mimpi ini, dan mudah-mudahan semua 4 pilar tadi bisa berjalan Ya, sesuai amin. dengan yang diinginkan, Ya. dan tentunya sukses terus Ya. sampai ke 2026 Iya, ya. 2026. Oke, sekali lagi untuk Haidar, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Iya. Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama untuk Anda semuanya obrolan komunitas di malam hari ini bersama Haidar ya, ini leader Kejar Mimpi Palembang 2025, yang mana dengan cerita pengenalan terkait komunitas Kejar Mimpi dalam melaksanakan 4 pilar. Dan tentunya pendengar, pukul 21 kita akan masuk di program berikutnya, ada Ruang Rindu untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.